Pada video kali ini kita akan membahas bagian hapus, kemudian edit, dan reset password. Langsung saja untuk hapus, kita buka codingan pada view pengguna ini, yaitu pengguna index ini. Pertama untuk hapus, kita masuk pada bagian sini. Linknya ini, dia menuju ke Eco PHP base URL, terus dia menuju ke pengguna, kemudian function hapus, kemudian dikasih titik, kemudian srow ini bisa pakai ID user atau username untuk menghapusnya. Di sini saya pakai ID user. Oke, kemudian pada bagian linknya ini kita kasih perintah JavaScript yang mana berfungsi sebagai ini ya, konfirmasi ya. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Kita coba. Kita klik hapus. Nah, seperti ini. Jadi nggak boleh ya, ketika diklik langsung dia eksekusi hapus. Kalau saya klik, oke, ini benar. Pengguna hapus, kemudian satu ini adalah ID usernya. Kalau di sini 4, oke, benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian controller pengguna, kemudian function hapus. Ini kita buat function hapus, function, kemudian hapus, kemudian ini parameternya adalah ID user. Kemudian untuk perintah hapusnya itu seperti ini, where, kemudian array, kemudian nama dari kolom database-nya yaitu ID user ini, ID user, kemudian dia diisi sama ID user yang di atas ini. Jadi hapus ini adalah nama function dari ini. Saya klik di sini. Dari ini. Kemudian yang hapus ini. Satu ini adalah nilai yang ada pada variabel ID user ini. Kemudian ini ada array. Arraynya adalah ID user sama dengan ID user. Jadi where-nya ini kita bisa kasih banyak where ya. Jadi kadang itu kalau kita menghapus data, itu kita bisa hapus berdasarkan apa? ID user, kemudian ini dikasih lagi misalkan level. Jadi dia bisa menghapus berdasarkan apa? ID user dan level dan nama. Cuman untuk kasus ini, untuk hapusnya dia hanya berdasarkan ID user. Kemudian ini cukup satu kayak gini aja karena where-nya cuma satu aja. Seperti ini. Biar sedikit barisnya. Kemudian this db, kemudian delete, hapus data dari tabel pengguna. Kemudian where seperti ini. Oke, kemudian kita kasih notifikasi seperti ini. Notif kayak gini. Pengguna berhasil dihapus. Setelah itu dia akan pindah ke halaman pengguna lagi. Seperti ini. Kita coba. Kita hapus yang ini. Apa ini? Delete. Oh, ini saya tabelnya user ya, bukan pengguna. Ini nama tabelnya. Kita ulangi lagi. Oke, berhasil. Saya hapus lagi, misalkan tambah ini. Saya hapus. Oke, bisa.
Selanjutnya pada bagian edit. Edit di sini kita akan coba pakai modal kayak gini ya. Caranya kita masuk ke bagian pengguna indeks. Nah, kemudian pada bagian linknya edit ini, atau gini aja, saya bikin halaman baru aja biar lebih mudah dipahami. Karena untuk membuat fitur edit dengan menggunakan modal seperti ini kadang susah dipahami. Lebih mudah pakai halaman baru. Oke, ini kita copy base URL-nya seperti ini. Kemudian pengguna edit end user. Nah, nanti otomatis dia akan mengarah ke function edit sesuai dengan end usernya. Jadi ini kita buat public function edit, kemudian ini ID user seperti ini. Kemudian ini pada bagian ininya kita copy aja semuanya dari index. Nah, ini selectnya kita hapus saja. Kemudian ini kita ganti where berdasarkan ID user. Terus ini diisi sesuai dengan atasnya ID user. Oke, seperti ini. Ini tak kasih kayak gini aja biar codingannya lebih sedikit. Nah, seperti ini. Jadi kita singkat. Terus karena datanya ini cuma satu, jadi kalau data usernya itu yang ingin ditampilkan itu banyak, dia pakai result array. Tapi kalau dia nanti yang ditampilkan hanya satu data, kita bisa ganti pakai namanya row seperti ini. Oke, row seperti ini. Saya ulangin, jadi row itu kalau kita ingin menampilkan data, yang datanya itu nanti yang tampil hanya satu aja. Nah, kemudian kalau banyak, pakainya yang result array ini. Oke, kemudian ini edit data pengguna, terus dia masuk ke pengguna edit. Berarti nanti kita bikin view pengguna edit. Kalau kita refresh kayak gini, kita masuk error, berarti kita buat file baru pengguna edit, pengguna underscore edit. Kemudian untuk codingannya ini diisikan formnya ini sesuai dengan form ini. Kita copy aja dari sini, dari div modal ini, div modal sampai dari form ini aja ya. Dari formnya ini saya copy, paste di bagian sini, kemudian saya refresh. Wah, kurang rapi ya. Berarti kita ulang aja, kita ulangin aja dari nol. Kita cari form. Benar. Oke, yang ini. Berarti kita pakai aja yang input group. Ini aja ya. Yang dari startnya ini sih. Atau yang ini. Yang ini. Langsung nih. Kiwe. Terus ini dari div call md6 ini, kemudian copy semuanya, paste di bagian sini. Ini saya ganti 12 biar full, atau 8 ya. Kita rapikan. Ini edit data pengguna. Terus kita rapikan pakai beautify. Nah, ini adalah username-nya. Username. Nah, kemudian ini value-nya, value diisi dari ini. Ini kan user. User ini kita bisa panggil
dul echo php as user arah panah berarti username. Kalau kita refresh, oke, admin ini ya, admin. Tapi untuk username kita nggak boleh ganti, berarti kita kasih disabled, bukan, read only. Dia hanya bisa membaca, tidak bisa merubah. Nanti username di sini nggak bisa diganti. Terus nama, berarti ini value-nya nama. Dan jangan lupa kalian kasih yang namanya name. Nama, kemudian ada level. Biar cepat saya copy aja dari sini untuk codingan levelnya dari select-nya ini. Kalau saya refresh, oh ini kecil ya, SM input group. Ini kita samakan semuanya aja ukurannya, rapikan pakai Beautify seperti ini. Kita cek lagi. Oke, yang bisa diganti hanya nama ya, nama sama levelnya. Untuk password nanti nggak bisa diganti, misalnya di reset atau boleh sementara nggak usah aja ya untuk passwordnya. Kemudian tombol simpan, kemudian form action. Saya ngopi gini aja biar cepet. Ini terus dia pengguna update. Terus jangan lupa kasih penutup formnya. Terus pastikan name-nya juga ada. Username ini nggak perlu name ya. Kenapa nggak perlu name-nya? Karena kita username nggak bakal diedit. Hanya nama sama level. Terus ini bagian pengguna update, kita masuk ke controller pengguna function update. Nah, kita ngopi aja dari bikin baru aja deh, baru public function. Tadi nama functionnya apa tadi? Update. Kemudian perintahnya, datanya kita copy dari simpan ini, kita copy seperti ini. Username ini nggak perlu, nama juga nggak perlu, password nggak perlu. Kemudian kita butuh namanya where, jadi data tadi itu diupdate berdasarkan ID user yang ini, dimana di bagian edit ini belum ada data yang dikirimkan. Jadi kita kasih seperti ini, input tipe hidden yaitu ID user ini. Nah, ini yang diisi ID user. Kemudian kalau kita inspect di sini ada input tipe hidden harusnya. Nah ini 3, ini juga 3 sama ya. Kemudian masuk ke bagian controller ini, editnya ini kita kasih where sama kayak ini, sama yang kayak gini, cuman ini didapat dari this input push. Nah, ini pushnya adalah ID user ya, ini didapat dari ini tadi, ini name ini. Oke, kemudian perintah untuk update nya adalah this db, kemudian update, kemudian nama tabelnya adalah user, kemudian data yang diupdate apa saja. Nah, ini diambil dari variabel sData. Kemudian berdasarkan apa?
dari where-nya seperti ini. Jadi data ini menampung apa saja yang diedit, kemudian where ini dia diedit berdasarkan apa. Jadi ini sebenarnya boleh pakai username ya. Ini username, terus yang ini tadi bisa dikasih username-nya. Oke, sekarang kita kasih notifikasi juga. Ini notifnya berhasil diperbarui. Sekarang kita coba. Admin A, levelnya kasir, simpan. Apa ada yang salah? Len 64 S. Oh ini tipe ini. Kita ulangin, refresh. Oke, berhasil ya ini ya. Admin A, kasir. Kita ubah lagi jadi admin. Oh ini, oh iya, ini biar otomatis dia terpilih jadi ini kan ini kan kasir ya. Terus ini kasir. Nah ini butuh perintah seperti ini. Pada bagian pengguna edit, nah ini kita kasih selected. Jadi if jika, oh maaf, kita kasih PHP dulu. If jika as usernya itu bagian levelnya sama dengan admin, maka dia disuruh nyetak selected. Terus ini kalian copy lagi bawahnya. Oh ini kurang titik koma, makanya error. Ini yang bawahnya berarti dia kasir seperti ini. Kalau kita refresh, nah seperti ini. Kita ganti lagi, ini admin. Oke, berhasil ya untuk perintah update datanya. Jadi untuk update-nya bisa kalian buat seperti ini, pindah halaman. Ini cara mungkin lebih mudah dipahami, atau diklik edit nanti akan tampil model seperti ini. Nah untuk cara seperti ini, kalau kalian lupa caranya, bisa kalian buka video saya pada ini ya, pada bagian video ini yang apa namanya itu CMS, itu ada yang kayak gini juga. Mana kalian buka pada bagian ini, yang bagian ini bagian 6 ini, itu ada editnya itu dia pakai modal. Terus terakhir reset password, kita sama di bagian guna indeks ini kita kasih linknya kita copy dari edit. Nah ini edit, kemudian ini kita kasih reset seperti ini. Terus berarti kita buat public function, kemudian reset, terus ini ID user. Sebenarnya sama ya, sama yang apa namanya edit update data bagian ini ya, ID user. Nah ini, jadi ini kamu copy aja semuanya dari sini, paste, tapi ini diganti password. Terus ini passwordnya kasih kayak gini aja. Jadi ini MD5, terus ini ada stringnya 123. Jadi nanti untuk resetnya dia otomatis diberikan password 123. Levelnya nggak perlu. Terus where-nya ini dia dari ID user di atasnya. Terus notifnya pengguna password di reset menjadi 123. Jadi nanti dia disuruh ganti lagi untuk login. Jadi nanti untuk
ganti password kita sediakan di bagian fitur sesuai pengguna yang login. Sekarang kita coba misalkan nih ini kayak gini, yang admin 2 kita reset. Oke, ganti ya. Ini kita kasih notifikasi apakah Anda yakin mereset password ini. Saya enter, kemudian ini paste. Set password. Untuk set password pada fitur ini optional ya, bisa kalian kasih atau enggak. Oke, sekian pada video kali ini, silahkan dicoba.